Halo semuanya, perkenalkan namaku Dea. Di video kali ini aku mau memberikan sedikit resume tentang perkuliahan konseling postmodern. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih itu konseling postmodern, yuk mari kita mulai. Nah, jadi postmodern ini udah ada sejak tahun 1960-an. Awalnya ada si postmodern ini itu karena adanya gerakan modernisme ini yang menjanjikan kesejahteraan bagi manusia. Jadi dengan adanya teknologi dan pengetahuan yang ada, di masa modern ini sangat-sangat menjanjikan kesejahteraan bagi manusia. Tetapi pada nyatanya itu malah terjadi perang besar-besaran, jadi kayak perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Nah, di sini tuh manusia di masa modern ini tuh hanya percaya pada satu kebenaran pengetahuan yang tunggal saja. Misalnya tuh buku. Nah, itu tuh dianggap sebagai kebenaran yang mutlak sehingga manusia itu seperti lama-kelamaan kehilangan jati dirinya. Makanya sampai terjadi perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Nah, jadi dengan adanya postmodern ini bertujuan untuk mengkonstruk kembali atau mengkonstruk ulang atau memberikan suatu pemikiran baru serta solusi dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini. Jadi postmodern ini mengajarkan bahwa sebenarnya kebenaran dalam pengetahuan itu tidak bisa kita terima secara mutlak. Jadi boleh saja kita bantah dan kita cari kebenarannya itu bisa melalui persepsi diri manusia, dan itu juga sifatnya relatif. Sekali lagi, itu asalkan semua kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi bisa dikatakan si postmodern ini dia tujuannya untuk membantah adanya pengetahuan selama di masa modern. Nah, tadi kan udah aku bilang kalau misalnya di awal itu postmodern itu ada sekitar tahun 1960-an ya. Jadi modern dan postmodern ini bukan soal waktu, tetapi soal cara berpikir manusia atau persepsi manusia. Nah, sekarang nih coba kita lihat gambar berikut. Ada A dan ada B. Nah, yang A ini masih termasuk gaya fashion modern. Nah, sedangkan yang B ini itu udah termasuk fashion postmodern. Jadi ciri khasnya itu dia nyentrik, out of the box ya, lebih bold, lebih berani. Nah, terus siapa saja sih tokoh yang menerjunkan adanya pemahaman postmodern ini? Nah, ini dia, dari yang aku pelajari selama perkuliahan itu ada 5. Yang pertama itu ada Lyotard, ada Foucault, ada Derrida, ada Baudrillard, dan ada Levinas. Sorry teman-teman kalau misalnya agak keselio lidahnya ya, karena lidah warlock alias warga lokal. Nah, seperti apa sih pemikiran mereka? Nah, ini bakal aku paparin sedikit aja. Yang pertama itu ada si Derrida. Derrida ini memiliki pemikiran bahwa manusia itu berperan sebagai pelaku sekaligus pejuang dalam sejarah hidupnya. Dan ya memang benar kan demikian, kalau yang merasakan, kemudian yang berjuang dengan pahit dan manisnya kehidupan yang kompleks ini itu adalah diri kita sendiri. Dan aku suka banget sih dengan pemikiran si Derrida ini, keren. Levinas ini menganggap bahwa perjumpaan kita dengan manusia atau makhluk hidup lainnya itu sebagai pembuka horizon, jadi pembuka cara berpikir yang baru supaya kita mampu berefleksi dari perjumpaan itu, dan kita menganggap bahwa manusia atau makhluk hidup lainnya itu sebagai subjek bukan sebagai objek. Nah, itu tadi, sisanya nanti teman-teman mungkin bisa sambil baca di jurnal luar maupun jurnal Indonesia di internet karena udah banyak banget di sana. Lalu pertanyaannya, apa kaitannya kita mempelajari konseling postmodern ini? Oke, secara umum konseling dengan beberapa pendekatan itu, kita sebagai konselor itu kita kan mengubek-ngubek masalahnya konseli. Nah, kalau kita di konseling postmodern ini, kita lebih berfokus untuk mencari solusi terbaiknya kayak gitu. Nah, itu tadi dia sedikit penjelasan yang bisa aku berikan mengenai konseling postmodern. Semoga membantu teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terlalu maju, rusak.